Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat siang. Makan dan makanan merupakan hal penting bagi kehidupan setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia. Makan menjadi sesuatu yang sangat mendasar, maka disebut sebagai kebutuhan pokok kita, yaitu makan. Maka ada orang mengatakan, jangan bertengkar dengan orang yang lapar, karena tidak akan jalan. Ada istilah lain, logistik mempengaruhi logika. Itu bahasa kerennya gitu. Logistik itu berarti makanan akan mempengaruhi cara berpikir kita. Kurang lebih seperti tadi, jangan bertengkar dengan orang yang lapar, karena itu yang lebih utama, makanan. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan bagaimana Kristus sendiri masuk ke dalam kehidupan kita melalui kebutuhan yang paling pokok itu, yang paling dasar, yaitu makanan dan minuman. Peristiwa makan merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan, bahkan sampai ada ritualnya. Bukan hanya makanan, kadang-kadang penataannya juga, mulai dengan sup, setelah itu apa, nanti terakhir pakai buah, terakhir pakai apa lagi, macam-macam. Ada sampai diritualkan, itu betapa pentingnya makanan itu. Jadi bukan hanya sekedar mengenyangkan perut, tetapi juga mengenyangkan penglihatan dan mengenyangkan persaudaraan. Maka dalam peristiwa makan itu ada banyak hal terkait dengan kebudayaan kita. Ada orang kemudian kita ketahui kebudayaannya melalui cara dia makan atau cara dia menyuguhkan makan. Makanan merupakan indikasi yang terbaik dalam melihat, dalam memaknai kehidupan bersama kita. Makanan membuat kita akrab satu sama lain, bahkan makanan itu memberi kita kepercayaan, solidaritas, dan persaudaraan. Di sebuah suku di Pulau Sumatera, di Pulau Nias, ada istilah vegero. Vegero artinya apa? Sesuatu yang saya berikan kepada tetangga saya yang terdekat dengan rumah karena kami mendapat makanan yang istimewa hari ini. Entah itu pulang dari undangan atau kami sedang menjamu tamu lalu menyuguhkan mereka makanan yang tidak biasa sehari-hari. Maka kita berbagi makanan kepada tetangga, supaya mereka juga tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa hari ini di rumah tetangganya. Jangan sampai hanya bau makanan masakan di dapur itu yang dihirup oleh tetangga kita. Kalau kita menyembelih ayam atau menyembelih binatang, jangan hanya sampai bunyi binatang itu yang didengar oleh tetangga, tapi dia sendiri tidak ikut menikmati apa yang kita sembelih itu. Dan ini mau menandakan bahwa kalau saya beri makan kepada tetangga, berarti saya percaya dan dia percaya kepada saya. Maka ketika saya tidak memberi makan kepada tetangga, tidak berbagi, berarti ada sesuatu di antara kami. Sedang berselisih, sedang berkonflik, sedang bermusuhan. Dia juga, kalaupun saya beri makan, dia tidak akan makan. Mungkin akan dibuang di depan saya. Karena dia curiga, jangan-jangan ada racun. Tapi ketika saya beri makan dan dia terima, berarti ada kepercayaan di antara kami. Ada perhatian, ada kedekatan, ada persaudaraan. Ada perdamaian. Sehingga makanan menjadi sarana yang sangat penting dalam kehidupan bersama kita. Makanan pun bisa menunjukkan status sosial seseorang. Makan bersama siapa, makan apa, makan di mana, di restoran mana, itu juga menunjukkan status sosial. Jadi banyak hal Bapak Ibu ya terkait dengan makanan ini. Memberitahu siapa kita, siapa teman kita, siapa saudara-saudari kita, siapa organisasi kita. Makanan menjadi sangat penting. Sekali lagi di dalam konteks itu Yesus Kristus masuk dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi kita yang paling dasar, dalam kehidupan persaudaraan kita. Yesus datang untuk makan. Maka dikatakan dalam bacaan kedua tadi, roti yang satu dan sama itu dibagi-bagi. Maka mestinya kita makan roti yang sama, kita menjadi pribadi yang bersatu, berdamai dengan yang lain juga. Karena kita makan dari sumber yang sama, yaitu sabda Tuhan.
Bapak Ibu, sedikit katekese. Kalau tadi perhatikan sebelum bacaan Injil saya membawa buku merah itu dari sana kan. Itu disebut Evangeliarium. Itu buku yang khusus untuk bacaan Injil. Dan itu ditaruh di altar. Kenapa tidak ditaruh di sini saja di Ambo? Kenapa harus dibawa dari sana? Itu sebetulnya simbol bahwa baik sabda Tuhan yaitu Yesus Kristus itu diambil dari altar yang sama. Begitu juga nanti kalau kita komuni diambil dari altar yang sama. Sabda Tuhan diambil dari altar di mana Yesus dipersembahkan, tubuh Kristus juga dipersembahkan. Jadi sabda Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, tubuh dan darah Kristus juga menjadi kekuatan. Maka dalam bacaan pertama tadi, para murid, orang-orang Israel diingatkan bahwa kita itu hidup dari firman Tuhan, tidak hanya dari semana yang didapatkan oleh nenek moyang, tetapi dari sabda yang disampaikan kepada Tuhan, sehingga nenek moyang tidak kelaparan di tengah jalan. Makanan juga dalam bacaan pertama tadi mengingatkan umat Israel dan mengingatkan kita bahwa kita memiliki kelemahan. Kita pribadi yang bisa lapar, maka kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita membutuhkan bantuan Tuhan. Lewat peristiwa makan kita diingatkan bahwa kita pernah ditolong oleh orang lain. Itulah nasihat yang diberikan kepada umat Israel tadi. Ingat zaman dulu itu. Orang nenek moyang kita zaman itu ya kelaparan di padang gurun. Mereka berteriak-teriak lalu diberi mana oleh Tuhan. Mereka dibantu. Mengingatkan akan kelemahan kita, lalu kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi melalui peristiwa makan kita diingatkan akan kasih setia Tuhan, juga kita diingatkan oleh bantuan sesama kita kepada kita, sehingga kita berkecukupan. Hal lain di masa kini seringkali ada istilah algoritma. Saya mengertinya itu kalau misalnya kita sering cari tentang sepatu, maka akan ditawarkan terus sepatu entah butuh atau tidak. Kita cari tas, maka terus dicari tas. Kita cari apa, akan ditawarkan terus. Jadi sebetulnya algoritma itu apa? Mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita konsumsi. Jadi dia tahu apa yang kita butuhkan. Maka kalau dalam bacaan Injil hari ini kita makan tubuh dan darah Kristus, dan setiap kali kita makan ekaristi, mestinya algoritma hidup kita itu adalah pribadi ekaristis. Setiap hari toh, kalau bisa, kalau memungkinkan kita setiap hari misa, berarti kita setiap hari menerima tubuh dan darah Kristus. Maka mestinya itu juga yang terus ditawarkan kepada kita, yaitu diri Kristus. Kita menjadi pribadi ekaristis. Artinya apa? Orang yang mendapatkan kekuatan dari sabda Tuhan. Karena ekaristi tidak ada tanpa sabda Tuhan yang kita dengarkan. Kita mendapatkan kekuatan dari tubuh dan darah Kristus, lalu kemudian kita pergi untuk melakukan yang Tuhan sampaikan. Pribadi ekaristi adalah pribadi yang seperti Kristus, meniru keteladanan Kristus, memberi dirinya untuk orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita diingatkan sejauh mana kita berbuah bagi orang lain. Kalau setiap hari kita datang, hari Minggu seperti ini kita datang mendengarkan sabda Tuhan dan menerima ekaristi, menerima komuni tubuh dan darah Kristus, kita juga diharapkan menjadi pribadi yang siap sedia juga untuk berkorban bagi kebaikan, bagi kesejahteraan, bagi orang lain. Ekaristi merupakan gizi terbaik dalam kehidupan beriman kita. Di majalah Hidup hari ini, tanggal 7 Juni ini, Bapak Uskup kita menulis di situ mengenai apa? Ekaristi merupakan makanan. Kalau kita tidak makan itu, kita ada stunting spiritual. Istilahnya itu stunting spiritual. Ya, jadi bagaimana kita memelihara gizi kita secara spiritual itu dengan ekaristi. Karena di situ kita mendapatkan firman Tuhan, kita mendapatkan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, bangsa Indonesia juga sangat penting memperhatikan makanan, sampai ada program besar. Maka program besar kita sebagai pengikut Kristus adalah ekaristi. Bagaimana kita mengembangkan ekaristi itu untuk membuat hidup rohani kita kuat, membuat hidup rohani kita sejahtera, sehingga kita juga bisa menyejahterakan saudara-saudari kita yang lain.
Peristiwa makan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena di situ ada perhatian, ada cinta, ada persaudaraan dan perdamaian. Semoga kita mampu juga dengan menimba firman Tuhan yang setiap kali kita dengarkan dalam Ekaristi, kita tergerak untuk berbuat sesuatu sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang ekaristis. Pribadi yang ekaristis berarti pribadi yang meniru keteladanan Kristus, memberi hidup bagi saudara-saudari yang lain. Karena Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup selama-lamanya. Semoga sabda Tuhan ini menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita untuk berbagi sesuatu yang baik bagi sesama.